Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Fajarianto dengan NIM 3040 18048 dengan prodi manajemen. Kali ini, dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang diri. Yang akan kita pelajari dalam video ini, yang pertama konsep diri, penghargaan diri, diskrepansi diri, regulasi diri, kesadaran diri. Apa itu diri? Pengertian diri merupakan sikap dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri dan suatu keseluruhan proses psikologis yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri. Konsep diri, gagasan jernih tentang diri kita tetapi kadang bingung dan meragukan diri dan merasa tertekan oleh desakan eksternal dan evaluasi orang lain. Asal pengetahuan diri. Yang pertama ada sosialisasi. Yang kedua ada penilaian yang direfleksikan. Yang ketiga ada tanggapan dari orang lain. Lalu persepsi diri atau mengamati diri sendiri. Yang kelima melabeli keadaan. Yang keenam kekasan lingkungan. Yang ketujuh penilaian diri komparatif atau membandingkan diri dengan orang lain. Yang delapan identitas sosial. Itu seperti keluarga, kerabat, kelompok agama, politik, dan komunitas. Yang kesembilan ada kultur. Kultur barat, kultur timur, selatan, dan lain. Aspek pengetahuan diri. Skema diri. Aspek-aspek pengetahuan diri. Yang pertama, skema diri, self-assessment. Yaitu mendeskripsikan dimensi-dimensi diri. Tidak semua skema positif. Orang juga mempunyai keyakinan kualitas negatif tentang diri. Possible self, yaitu ciri-ciri yang kemungkinan ada di masa mendatang atau tujuan apa yang ingin dicapai. Yang kedua, diskrepansi diri. Adanya diri kita yang aktual dengan diri kita yang ideal. Menimbulkan emosi yang kuat, kekecewaan, ketidakpuasan, kesedihan, dan berkurangnya harga diri. Munculnya dari temperamen dan sosialisasi awal, bisa jadi kultur. Itu cenderung atau diajari berpikir dalam term yang standarnya ditentukan orang lain. Lalu regulasi diri. Itu cara mengontrol dan mengarahkan tindakan kita sendiri. Regulasi cenderung terjadi secara otomatis tanpa sadar atau pemikiran mendalam. Yang pertama itu ada konsep diri yang bekerja. Itu aspek mana dalam diri yang mempengaruhi pemikiran dan perilaku. Bisa jadi bertentangan dengan konsep diri yang stabil. Yang kedua, kompleksitas diri. Memandang diri dengan satu atau dua cara yang mendominasi atau berbagai macam kualitas. Konsep diri sederhana yaitu mendambakan kesuksesan dalam area yang dianggap penting saja. Konsep diri kompleks membantu menjadi penahan kejadian yang menekan. Kompleksitas diri yang positif yang mampu membantu individu. Kompleksitas diri yang positif yang mampu membantu individu di situasi tidak menguntungkan. Yang ketiga ada kecakapan diri dan kontrol personal. Ekspektasi kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu dengan keyakinan akan kemampuan. Lalu persepsi spesifik tentang kemampuan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Seperti seorang perokok tidak akan bisa berhenti merokok kecuali dia percaya dapat melakukannya. Yang keempat, aktivasi dan penghindaran behavioral. Aktivasi apa yang ingin dilakukan dan aktivitas apa yang harus dihindari. Perbedaan individual. Beberapa orang akan berorientasi pada BAS, Behavioral Activation System, atau aktivasi promosi tujuan, dan sebagian berorientasi pada BIS, Behavioral Inhibition System.
atau penghindaran penghambatan, seperti menghadapi kecemasan. Yang kelima, kesadaran diri. Memikirkan bahwa diri kita bukan sebagai aktor di lingkungan, tetapi juga sebagai objek perhatian orang lain. Kemana arah perhatian kita? Ke dalam atau keluar lingkungan? Self-awareness mengevaluasi perilaku berdasarkan standar dan melakukan proses penyesuaian untuk memenuhi standar. Terus melakukan penyesuaian sampai memenuhi standar atau menyerah. Motivasi dan diri. Kebutuhan akan konsep diri yang akurat, yaitu pemahaman akurat akan diri sendiri, membantu mengantisipasi kinerja kita di masa depan. Yang kedua, kebutuhan akan konsep diri yang konsisten atau kualitas intrinsik yang stabil atau konsep yang sudah ada. Yang ketiga, peningkatan diri, yaitu keinginan untuk meningkatkan kualitas difasilitasi oleh kontak sosial dengan cara membandingkan. Yang keempat, merasa diri lebih baik, yaitu afirmasi diri, self-engagement, dan lain-lain. Teori perbandingan sosial, yaitu membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang setara. Tujuannya untuk akurasi atau adanya tujuan dan motif untuk mengatur diri. Proses perbandingan dengan cara memandang diri sama dengan orang lain atau berbeda dengan orang lain. Mempengaruhi cara kita memandang diri sendiri. Kebahagiaan merupakan suatu keadaan, pikiran, atau perasaan yang ditandai dengan kepuasan. Bersyukur dan berbuat ikhlas adalah salah satu cara agar hidup terasa lebih tenang dan bahagia. Kebahagiaan sifatnya subjektif, bergantung pengalaman yang dirasakan atau diciptakan. Indikator bahagia yaitu kepuasan diri atau situasi luar yang sedang kita hadapi. Presentasi diri, menciptakan kesan yang baik atau self-promotion and engagement. Dalih dan alasan bisa digunakan ketika terjadi presentasi diri yang tidak efektif, ketika malu atau melakukan kegagalan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.